Perang Yarmuk adalah pertempuran pada abad ke-7 yang melibatkan pasukan kaum muslimin melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Pertempuran ini berlangsung selama 6 hari, tepatnya dari tanggal 15 hingga 20 Agustus pada tahun 603, 6 Masehi, atau bertepatan pada tahun 13 Hijriah. Dinamakan Perang Yarmuk, yaitu diambil dari nama tempat perang ini terjadi, tidak jauh dari lembah Jordania di utara Sungai Jordan, atau lebih tepat disebut dengan lembah atau Sungai Yarmuk. Meskipun pasukan muslimin kalah jumlah saat itu, yaitu dengan membawa 45.000 pasukan. Sementara di pasukan Romawi dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar, yaitu 245.000 pasukan. Selain itu, Perang Yarmuk ini dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pesatnya perkembangan Islam keluar Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam digantikan oleh sahabatnya bernama Abdullah bin Abi Quhafah, atau lebih terkenal dengan gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah kepemimpinannya muncul pemberontakan, kemurtadan, dan nabi-nabi palsu di sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, beliau berhasil menghancurkan para pemberontak dan nabi-nabi palsu, hingga membawa seluruh wilayah Islam kembali bersatu di bawah kepemimpinan Khalifah pertama Abu Bakar. Setelah kembali berhasil menyatukan wilayah Islam, Khalifah Abu Bakar mulai untuk melakukan kampanye militer keluar wilayah Islam. Kampanye militer ini dipimpin oleh seorang jenderal terbaik yang tak pernah ada catatan sejarah kekalahan dalam setiap pertempurannya. Dan dia adalah Khalid bin Walid, atau yang mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW sebagai Syaifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Tujuan pertama Khalifah Abu Bakar ialah untuk membawa semua suku-suku Arab Kristen untuk bersatu di bawah kekuatan Islam, termasuk wilayah Suriah dan Irak yang pada saat itu masih dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Persia. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar karena kekuatan Islam yang baru saja bangkit akan berhadapan langsung dengan dua penguasa besar, yaitu Romawi dan Persia. Pada awal tahun 633 Masehi, 4 kelompok pasukan muslimin dikirim khalifah menuju Suriah yang dikuasai oleh Romawi. 4 divisi pasukan itu dipimpin oleh Amr bin Ash, Shurahbil bin Hasan, Yazid bin Abu Sufyan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Keempatnya diperintahkan untuk membebaskan pedesaan kecil sehingga banyak dari bangsa Arab Kristen yang bergabung dengan Islam sehingga menguatkan pasukan muslimin. Sementara di wilayah Persia, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan di bawah komando Khalid bin Walid untuk membebaskan kota Irak dari pengaruh Persia. Dengan kecepatan kuda dan taktik yang menakjubkan, Khalid bin Walid secepat kilat berhasil membebaskan puluhan kota dari cengkeraman pasukan Persia. Tampilan taktik penyerangannya dinamakan indirect approach atau penyerangan tidak langsung. Khalid melepaskan pasukan infanterinya berperang, kemudian Khalid membawa pasukan berkudanya dengan kecepatan tinggi untuk bermanuver dan menyerang pasukan musuh dari arah yang tak terduga. Strategi perangnya juga disebut dengan double envelopment atau serangan ganda, bertujuan untuk mengepung dan menghancurkan barisan musuh yang lebih besar dari pasukan Khalid. Taktik perang yang sangat berani ini mencerminkan Khalid tidak pernah merasakan kekalahan dalam setiap peperangannya melawan musuh, sehingga puluhan kota yang dikuasai Persia dengan cepat Khalid bin Walid taklukkan. Di saat perjalanan Khalid menuju ibu kota Persia, Khalid mendapatkan pesan dari Khalifah bahwa Khalid diperintahkan ke Suriah untuk bergabung dengan 4 kontingen pasukan muslimin dan mengambil alih komando untuk invasi ke Kekaisaran Romawi Timur. Sesampainya di Suriah, Khalid bergerak bergabung dengan kontingen dari pasukan Abu Ubaidah, Yazid, dan Shurahbil. Dengan kedatangan Khalid, Khalifah memerintahkan untuk membebaskan kota-kota penting di Suriah. Kota Busra menjadi yang pertama dibebaskan. Kemudian Khalid bergerak menuju Palestina untuk bergabung dengan kontingen Amr bin Ash yang sedang berkonsentrasi menghadapi pasukan besar dari Romawi. Dalam pertempuran Ajnadin, ini menjadi pertempuran pembuka antara Kekaisaran Romawi yang melawan Kekhalifahan Rashidun.
Dan di bawah kepemimpinan Khalid, pasukan muslimin berhasil menyapu bersih kehadiran pasukan Romawi di Suriah ketika pasukan muslimin terus maju untuk menggempur pasukan Romawi. Sebuah pesan datang dari kota Madinah yang menyatakan bahwa Khalifah Abu Bakar telah meninggal dunia. Sahabat Umar bin Khattab pun akhirnya ditunjuk menjadi khalifah kedua memimpin dunia Islam. Pada awal jabatannya, Khalifah Umar melihat telah muncul kesyirikan pada pasukan muslimin. Pasukan muslimin menganggap bahwa ketika mereka berperang di bawah kepemimpinan Khalid, maka tidak akan ada kekalahan yang mereka alami. Dengan segera, Khalifah Umar mencopot pangkat Khalid dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang merupakan salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan Nabi masuk surga. Khalifah Umar mau menunjukkan kepada pasukan muslimin bahwa siapapun yang memimpin pasukan hanya Allah yang memberikan kemenangan di medan perang. Di bawah komando Abu Ubaidah, kemajuan pasukan muslimin terus berlanjut. Sementara Kaisar Heraklius tidak tinggal diam, ia telah menunjukkan kekuatan besar Romawi dengan mengumpulkan 5 kontingen pasukan besar. Di bawah komando Fahan, seorang jenderal dari Armenia yang telah diperintahkan oleh Heraklius menuju Suriah. Mendapatkan informasi bahwa pasukan Romawi sangat besar, Abu Ubaidah mengirim pesan kepada Khalifah Umar di Madinah untuk mengirimkan semua pasukannya yang tersisa. Terkumpullah sebanyak 6.000 pasukan tambahan, termasuk 1.000 orang sahabat Nabi dan 100 orang dari veteran Perang Badar. Saat pasukan besar Romawi memasuki Suriah, kedua pasukan besar akhirnya bertemu di daratan Yarmuk, yang memiliki lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang sangat curam. Pertempuran tidak langsung pecah begitu saja. Fahan mencoba bernegosiasi dengan Khalid. Fahan berkata, "Kami mengetahui bahwa kemiskinan dan kelaparanlah yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maukah kalian jika aku beri 10 dinar untuk setiap tentara beserta makanan dan pakaian, lalu kalian pulang ke negeri kalian?" Tidak terima dengan ucapan Fahan, Khalid pun membalas, "Sesungguhnya bukan kelaparan yang membawa kami ke sini. Sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah, dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian bangsa Romawi." Kaget dengan jawaban Khalid, Fahan pun mulai bersiap membariskan seluruh pasukannya. Sayap kiri Romawi dipimpin oleh Kanatir, seorang pangeran dari Slavia, sementara di garis tengah dipimpin oleh Jabalah dan Dairjan, dan sayap kanan oleh Gregorius Theodorus dari Yunani. Jumlah pasukan Romawi yang tercatat dari sumber berkisar 245.000 pasukan, sementara di pihak pasukan kaum muslimin berkisar 45.000 pasukan. Khalid bin Walid telah diberi wewenang oleh Abu Ubaidah untuk mengomandoi seluruh pasukan yang ada. Khalid pun segera membariskan pasukan kaum muslimin. Dengan sayap kanan dipimpin oleh Amr bin Ash, Abu Ubaidah dan Syurahbil, sementara di garis tengah dan di sayap kiri oleh Yazid bin Abu Sufyan. Sementara Khalid memimpin pasukan berkuda cadangan yang ia pilih sendiri. Sebelum perang pecah, berita tentang kehebatan pasukan muslimin dalam pertarungan membuat kagum seorang panglima Romawi, Gregorius Theodorus. Gregorius datang dan menantang duel tanding pedang 1 lawan 1 dengan Khalid. Alih-alih berduel dengan Khalid, Gregorius justru bertanya tentang Islam kepada Khalid. Di dalam pembicaraan yang panjang tentang Islam dengan Khalid, Gregorius justru mendapatkan hidayah dan langsung memeluk Islam. Ia pun segera dibawa ke kem pasukan muslimin untuk diajarkan cara salat. Dan dia pun akhirnya bergabung untuk berperang di barisan pasukan kaum muslimin untuk melawan kekaisaran Romawi Timur. Pertempuran dimulai ketika Khalid menyuruh jawara muslimin yang tergabung dalam pasukan khusus Mubarizun untuk tanding duel pedang dengan jawara Romawi. Perlu diketahui bahwa pasukan khusus Mubarizun adalah kesatria yang terlatih dan handal dalam menggunakan seluruh senjata perang. Tujuan utama dari pasukan khusus Mubarizun adalah untuk membunuh sebanyak-banyaknya komandan musuh yang bertujuan untuk merusak moral pasukan musuh. Banyak komandan Romawi yang tewas saat duel tanding melawan Mubarizun. Setelah kehilangan sejumlah komandan dalam duel, pada siang harinya, Fahan memerintahkan serangan terbatas dengan sepertiga pasukan infanteri yang menyerang. Pertempuran hari pertama tidak terlalu sungguh-sungguh karena kedua belah pihak masih menguji tekad
satu sama lainnya. Perang hari kedua, Farhan memutuskan untuk meluncurkan serangannya sebelum fajar, bertujuan untuk menghancurkan pasukan muslimin yang tidak siap saat melaksanakan salat subuh. Namun Khalid telah bersiap untuk kemungkinan seperti itu dengan menempatkan pos di depan pada malam hari untuk melawan kejutan, yang memberi waktu bagi pasukan muslimin untuk bersiap menghadapi pertempuran. Dengan semua pasukan Romawi maju, para komandan Romawi berencana untuk memberi tekanan hebat kepada pasukan muslimin. Dan terbukti ketika pasukan Romawi yang unggul jumlah berhasil memukul mundur sayap kanan muslimin yang dikomandoi oleh Amru bin Ash. Khalid menyadari situasi di sayap, ia membawa pasukan berkuda cadangan dan berhasil memaksa sayap Romawi untuk kembali mundur. Sementara pasukan di sayap kiri muslimin lebih mencekam ketika pasukan yang dikomandoi oleh Yazid tidak mampu menahan gelombang besar pasukan Romawi. Pasukan muslimin berhasil dipukul mundur sampai ke perkemahan mereka. Pasukan muslimin yang mundur disambut oleh lemparan batu dari para perempuan yang menjaga perkemahan, mendesak agar mereka jangan sampai dikalahkan oleh Romawi. Dengan sebagian besar para perempuan ikut berperang, kondisi ini berhasil menstabilkan pasukan hingga Khalid bin Walid datang kembali menunjukkan kemampuannya. Khalid memacu kudanya dengan cepat untuk membantu Yazid hingga pasukan Romawi kembali dipaksa mundur dengan banyak korban yang berguguran. Di hari ketiga, pasukan Romawi kembali melancarkan serangan ke pasukan muslimin. Pasukan sayap kiri yang dikomandoi Amru bin Ash kembali dipukul mundur, dan diikuti oleh pasukan garis tengah yang dikomandoi oleh Syurahbil juga dipukul mundur. Kembali Khalid menunjukkan kemampuannya untuk membantu divisi Amru dan Syurahbil. Ketika Khalid berhasil melakukan manuver dengan kecepatan kudanya, perang pun menjadi ladang pertumpahan darah. Pasukan Romawi pun berhasil kembali dipaksa mundur berantakan. Di hari keempat, Jenderal Romawi Fahan masih memakai strategi yang sama. Dan Panglima Romawi Qanatir memimpin pasukan sayap Romawi melawan divisi Amru bin Ash. Sementara di garis tengah dan sayap kiri muslimin mendapatkan serangan hujan panah tanpa henti. Waktu itu pun disebut dengan hari kehilangan mata karena banyak dari pasukan muslimin yang kehilangan matanya, termasuk pemimpin suku Quraisy Abu Sufyan. Melihat situasi mencekam yang sedang dihadapi pasukan muslimin, muncullah seorang ksatria dari pasukan muslimin yang berteriak, "Wahai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang siap syahid untuk berperang bersamaku?" Mendengar teriakan itu, 400 pasukan pun segera merapat ke samping Ikrimah bin Abu Jahal. Merekalah yang dalam sejarah dikenal dengan pasukan berani mati. Pasukan Romawi pun dikejutkan dengan pergerakan pasukan berani mati yang dipimpin oleh Ikrimah. Mereka pun bergerak maju bagaikan singa yang sedang mengamuk, menyerang secara brutal dan mematahkan leher pasukan Romawi. Tindakan patriotik Ikrimah dan pasukan berani mati ini membuat komandan perang Romawi memerintahkan agar seluruh anak panah diarahkan kepada pasukan berani mati kaum muslimin yang terus menerobos maju ke arah mereka. Pasukan Romawi pun mengarahkan anak panahnya ke jantung Ikrimah sehingga Ikrimah gugur dalam pertempuran. Sementara itu, sisa pasukan Ikramah lainnya terus maju ke jantung pertahanan Romawi sehingga terjadi kepanikan di antara pasukan Romawi dan mereka dipaksa mundur ke belakang dengan formasi yang berhamburan. Di hari kelima pertempuran, komando pasukan Romawi Fahan mengirim surat ke pasukan muslimin untuk gencatan senjata selama beberapa hari ke depan. Mengetahui bahwa Romawi tampaknya tidak lagi bersemangat untuk berperang, Khalid pun tetap mengatur kembali pasukannya. Semua pasukan berkuda dikelompokkan bersama menjadi satu kekuatan yang kuat. Sebuah divisi berkuda yang efektif untuk serangan ofensif pada hari berikutnya kepada pasukan Romawi. Terakhir, Khalid memerintahkan pasukan infanteri muslimin untuk mulai maju menyerang ketika bentrokan mulai terjadi. Khalid menunjukkan kemampuannya dengan memimpin seluruh kavaleri berkuda ringan untuk bermanuver di sisi sayap Romawi. Mengetahui bahwa waktu dan kecepatan akan menentukan kunci kemenangannya, Khalid mendesak seluruh pasukan berkuda untuk memacu kudanya dengan kecepatan tinggi. Fahan yang sedang memimpin pasukan di tengah
tidak menyadari bahwa sayap kirinya telah terkepung oleh pasukan muslimin. Dengan penuh kekuatan, Khalid meloncat dari kudanya, mematahkan setiap tombak pasukan Romawi. Kemudian Khalid menghunuskan pedangnya bagi siapa saja yang mencoba untuk menghalanginya. Dengan hancurnya sayap kiri Romawi, kemunduran pun dari seluruh pasukan Romawi tak dapat dihindarkan di seluruh barisan. Pasukan Romawi mulai panik. Fahan pun meneriakkan perintah untuk bertahan. Namun situasinya sudah sangat kacau dan melihat kondisi yang tidak ada harapan. Fahan mulai mundur dan melarikan diri. Sebagian besar pasukan Romawi terpojok di tebing curam di ngarai Yarmuk. Begitu putus asanya pasukan Romawi, sehingga ribuan dari pasukan Romawi melompat dari tebing yang secara otomatis kehilangan nyawanya sendiri. Setelah 6 hari perang yang melelahkan, pasukan kekhalifahan Rashidun pun meraih kemenangan besar atas Romawi Timur. Kekhalifahan Rashidun akhirnya berkuasa penuh atas Jazirah Arab dan semenjak kekalahan besar tersebut, Kekaisaran Romawi Timur pun tidak pernah kembali lagi ke Timur Tengah. Dengan kemenangan pasukan muslimin ini, pasukan Romawi Timur menderita kerugian besar, dan banyak dari mereka tewas atau ditangkap. Kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi besar-besaran Islam ke wilayah Levant, yang sebagian besar jatuh ke tangan kaum muslimin dalam beberapa tahun berikutnya. Perang Yarmuk merupakan pukulan besar bagi Kekaisaran Bizantium dan menjadi salah satu faktor utama dalam kejatuhan mereka di wilayah Levant. Selain itu, kemenangan ini memperkuat kepercayaan diri dan motivasi para pejuang Muslim, serta membuka pintu bagi penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Perang Yarmuk menjadi salah satu momen penting dalam sejarah awal Islam dan memberikan landasan bagi kemajuan Islam ke wilayah-wilayah baru di luar semenanjung Arab.